Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahil qawi sultana al-wadihi burhanu al-mabsuti fil wujudi karamahu wa ihsanuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tu'ribu bihal lisan amma tadammanahu al-janan min at-tasdiqi biha wal izan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdas sadiqa fi qawlihi wa fi'lihi wal muballighu anillah ma amarahu bitablighihi li halqihi min fardihi wa naflihi. Abdun arsalahullah lil alamin basyira wa nadhira faballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa adallahu bihi minal ummati basharan katsira. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Allahumma salli wa sallim barik alaihi. Ittahiba birrahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawamil mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Ayyuhal hadiron hadratul kiram, para guru, para ustaz, para orang tua, para tokoh, para saudara-saudariku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat Bapak Haji Jafar, Bapak Haji Wahab, Bapak Kadimah, Bapak Rudi, bapak-bapak lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim serta cinta saya sebagai sesama makhluk Allah, sesama saudara muslim. Yang terpenting sering saya sebutkan, saya selalu dan senantiasa berdoa semoga kita senantiasa dalam taufik, dalam hidayah, dalam inayah, dalam bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala hingga kita selamat dunia sampai akhirat kelak. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita baca suratul Fatihah kembali. Kita doakan buat orang-orang tua kita, wabil khusus buat sahibul bait yang telah disebutkan tadi, termasuk Bapak Hasanuddin bin Abdul Karim. Kita doakan orang-orang tua kita semua yang hadir di sini, yang telah berpulang ke rahmatullah, yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, baik ayah kita, baik ibu kita, baik bapak kita, mama kita, papa kita, kakek nenek kita, semuanya kita doakan semoga Allah lapangkan kuburnya, Allah luaskan kuburnya, Allah terangi kuburnya, Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Allah turunkan cahaya ke dalam kuburnya dengan cahaya yang penuh dengan kebahagiaan, cahaya yang penuh dengan kenikmatan, dengan cahaya yang penuh maghfirah, ampunan atas segala dosa-dosa dan kehilafan-kehilafannya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sekali lagi kita baca Fatihah dengan niat semoga Allah karuniakan kepada kita, Allah jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh dan salehah, anak-anak yang saleh dan salehah, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dikaruniakan kepada kita rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah, yang bersih, yang tayyib, hingga bisa pergi ke Baitullah, berziarah ke makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijauhkan kita daripada bala, daripada musibah, daripada hal-hal yang menyakiti. Dijauhkan kita daripada hal-hal yang menyakiti. Dan kalaupun kita diambil, tentunya dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Bisyiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah sepantasnya ya kalau kita dikasih seseorang sesuatu yang manfaat, yang berguna dan menguntungkan buat kita, tentunya kita mengucapkan terima kasih. Betul apa enggak? Ya, itu kepada manusia. Lalu bagaimana ketika Allah menurunkan nikmat-nikmatnya buat kita? Bagaimana sikap kita? Bagaimana keadaan kita ketika Allah menurunkan nikmat-nikmatnya yang begitu banyak, tidak terhingga, tidak terhitung kepada kita? Ya, sepantasnya lah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan buat kita. Syukur adalah bentuk ibadah. Syukur adalah salah satu bentuk ibadah. Sering tuh disebutin dalam ayat-ayat Al-Quran. Kita disuruh banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya syukur adalah merupakan salah satu ibadah dan tanda ketaatan kita. Taat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak nih, kadang kita nggak sadar atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat iman wal Islam, nikmat dikaruniakan kita harta benda, nikmat anak yang soleh dan soleha, nikmat tetangga yang baik, nikmat kelakuan kita yang mesti baik kepada setiap orang di sekitar kita. Ya, bagaimana cara kita bersyukur? Bagaimana cara kita yang tepat untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Udah pada tahu belum? Tentu udah pada tahu ya. Kita simak lagi, kita bahas lagi. Cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddin. Cara bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Yang pertama adalah dengan hati. Ya, syukuri nikmat tersebut dengan hati. Ya, kita menganggap sepenuhnya bahwa nikmat-nikmat itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma bika min ni'matin faminallah. Wa ma bika min ni'matin faminallah. Segala apa yang ada, nikmat yang kita peroleh, semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu itu cara kita bersyukur, yaitu dengan hati, bahwa nikmat itu sepenuhnya datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, cara kita bersyukur kepada Allah, yaitu dengan lisan kita. Ketika kita memperoleh kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka wajiblah kita mengucapkan Alhamdulillah, segala puji bagi Allah.
Ya, tadi dengan hati, kemudian dengan lisan. Selanjutnya cara bersyukur kita yang disebutkan oleh Imam Ghazali rahimahullah dalam Ihya Ulumuddinnya yang selanjutnya, yang ketiga adalah dengan tindakan. Ya, dengan tindakan. Bagaimana kita sudah dikaruniakan umur panjang, sehat walafiat. Manfaatkan waktu sebaik-baiknya. Yang belum bisa ngaji, belajar ngaji. Ya, yang belum bisa ngaji, belajar ngaji. Yang belum suka taklim, hadir majelis taklim, paksain. Karena kita telah mendapatkan nikmat kesehatan panjang umur. Gunakan waktu tersebut, gunakan kesehatan tersebut, gunakan panjang umur tersebut untuk hadir majelis taklim, untuk belajar Al-Quran, untuk menasehati daripada anak keluarga kita. Aneh pernah ngalamin, Masya Allah, ketika aneh masuk masjid, ada bocah, nggak bocah sih, udah gede juga, ada bocah nyalip. Tahu nyalip nggak? Nikung. Kita lagi jalan dipotong, serung. Astagfirullah. Padahal Rasulullah telah mencontohkan, ya, ajarin kepada anak-anak kita, kepada tetangga kita yang masih bocah-bocah itu, ajarin bahwa nggak baik mendahului langkah daripada orang tua yang berada di depannya. Betul apa enggak? Betul ya? Betul. Itu hal yang kecil. Ya. Jadi manfaatkan waktu untuk ngaji, hadir majelis, nasehatin juga anak. Juga manfaatkan waktu buat kita perbaiki diri. Semakin ke depan ibadah kita mesti bagus. Ya, kita melakukan ibadah harus ada ilmunya. Al ilmu imamul amal. Ilmu itu ininya adalah, imamnya adalah amal. Amal itu imamnya adalah ilmu. Ya. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Ada juga ngalamin, Masya Allah, anu mau bilangin orang tua. Jadi ada kejadian pada diri Anda sendiri yang Anda ungkapkan ke hadirin sekalian. Mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita ke depannya menjadi lebih baik. Ketika kita sholat terutama subuh, ya, subuh terutama, jangan bangun tidur wudunya kayak cabang-cabang langsung ke masjid. Itu ketika dia takbir Allahu Akbar, maaf banget, itu baunya mulutnya itu, apalagi malamnya bisa makan jengkol. Masya Allah. Bukankah kita tidak boleh mengganggu orang di sebelah ketika sholat? Jangan kayak saudara kita tuh, ya, kalau sholat ganggu mulu, kaki lah diinjek-injek, bahu lah ditempel-tempel. Ada juga kalau lagi sholat jangan terlalu banyak gerak, mengganggu orang sebelahnya. Kalau dulu guru aneh, orang tua aneh ngajarin, kalau mau gatel tuh tempel aja, mau berkali-kali tempel 3 kali tuh batasnya, gitu. Jangan semua digaruk. Masya Allah, ini kan sebelahnya merasa terganggu, jadi nggak khusyuk, ya, khusyuk. Seharusnya nggak boleh gitu. Ini ilmu nih, ya. Ini ilmu yang harus kita pahami. Jadi sholat kita jangan ganggu sholat orang sebelah. Ya.
Tadi juga tuh, masalah bau tuh, subuh tuh terutama ya. Pakai siwak bagus, tapi itu sunnah ya, pakai siwak. Tapi kalau mau jalan, gosok gigi dulu, bersihin gigi. Jangan sampai ketika kita sholat di masjid mengganggu orang sebelahnya. Bau jengkol, bau apa? Bau Masya Allah, bau naga kata orang Cina bilang. Kalau perlu pakai wangi. Iya, Rasulullah suka yang wangi. Allah suka yang indah. Allah suka suci lagi menyucikan. Nih, Anda pernah dengar dari guru almarhum Ustaz Arifin. Itu kalau saya air putih ini, air aqua nih, ditetesin aja, air comberan. Ada yang mau minum? Ada nggak yang mau minum itu air? Begitu juga dengan Allah. Allah suka dengan suci dan menyucikan. Ya. Allah suka yang bersih. Allah suka yang suci. Tuh ya, kasih tahu kepada orang-orang, terutama anak-anak kita tuh ya. Gosok gigi dulu kalau mau sholat subuh. Ya, jangan ganggu orang. Terus kalau jalan ada orang tua, jangan suka nyalip mendahulukan orang tua. Zaman Rasulullah ada tuh Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Ketika sholat di depannya ada orang tua, diikutin deh, diikutin sampai depan masjid. Begitu sampai depan masjid, orang tuanya malah nggak masuk ke masjid. Rupanya dia seorang Nasrani yang hanya lewat, sehingga Sayyidina Ali karamallahu wajhah mendapati sholat sudah ruku. Namun karena kebesaran daripada Allah Subhanahu wa taala, rukunya Rasulullah ditahan sehingga salatnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah tidak tertinggal. Tuh tadi pelajaran tadi tuh. Ada orang tua jangan didahulukan. Itu pelajaran SD. Mesti dikasih tahu lagi kepada anak-anak kita, kepada keponakan-keponakan kita. Ya, tadi sampai mana itu? Syukur secara lisan, secara tindakan. Belajar ngaji, hadir majelis kepada orang yang tidak suka, menasehati anak-anak kita, saudara-saudara kita, supaya ibadahnya lebih baik. Ya, kembali saya bilang, jangan masjid dicuekin, ya. Jangan cuekin masjid. Sedih aneh dengarnya. Jangan masjid, ayo bangun, cakep, sumbang sana, sumbang sini, berdirilah masjid yang bagus. Tapi tidak pernah hadir dalam sholat fardunya. Kata masjid nih, Anda dapat bocoran, Yarin dia kagak datang. Ntar juga dia datang. Pada saat kapan? Pada saat meninggalnya. Akhirnya datang juga ke masjid. Ya Allah. Kemudian syukur kita tadi, yaitu dengan tindakan. Ada lagi, satu lagi nih yang ayah mau sampaikan. Syukur kita dengan tindakan. Berkurban, ya, berkurban. Momen berkurban itu setahun sekali. Kita nggak tahu tahun depan kita masih hidup apa enggak. Ya, inna a'tayna kal kausar fasalli li rabbika wanhar. Ya, sungguh telah kami berikan kepadamu nikmat yang banyak, maka dirikanlah sholat atas nama Tuhanmu, kemudian berkorbanlah.
Ya, malu nih kalau yang ngerokok nggak berkorban. Ya, padahal kalau rokoknya tuh dikumpulin bisa bisa dapat sapi. Ya, iya makanya malu ngerokok tapi nggak korban. Yang aneh mesti tegesin lagi nih. Yang aneh mau tegesin lagi, jadi panitia tapi tidak berkurban. Masya Allah, jangan sampai ya. Iya, jadi panitia tapi dia tidak berkurban. Dia motongin orang, itu korbannya orang. Bersihin ya, kalau bisa berkorban. Kalau mampu. Sunnah muakkadah, mendekati daripada yang wajib. Ya. Insya Allah kita dikasih rezeki sama Allah yang banyak hingga kita bisa berkurban tahun ini. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kemudian yang terakhir adalah bersyukur kita. Caranya yaitu memelihara daripada kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Caranya apa? Contoh, kita dikasih sehat badan nih. Ya, kita dikasih sehat badan nih, jangan badan ini dikasih masukan sesuatu yang haram. Ya, badan yang nikmat ini, badan yang sehat ini jangan sampai dimasukin sesuatu yang haram. Itu maksudnya memelihara daripada kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya itu tadi ya. Badan yang Allah karuniakan kepada kita sehat, bugar, seger, tapi caranya kita asupin dengan sesuatu, baik makanan ruh maupun makanan jasmani dengan yang baik-baik. Ya, itu cara kita memaintenance daripada kenikmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit ini manfaat dan semoga Allah jadikan kita hamba-hambanya yang pandai bersyukur. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yafi'ana wa yukafi madidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah wa damal 'afiyah wa tamamal 'afiyah wa syukra 'ala al-'afiyah wal ghina lin nas ya arhamar rahimin.